Halo gengs, kembali lagi ke podcast kedua gue. Yang belum kenal gue, kenalin nih. Nama gue Sheni Andrea Tiliega, mahasiswi Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2018 di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Gimana kabarnya semua? Sehat dong pastinya. Kali ini gue mau ngebagiin informasi. Lumayan lah buat nambah ilmu kita selagi kita masih stay at home. Gue mau ngebahas tentang dampak pariwisata di tengah-tengah pandemik ini. Karena gue anak pariwisata. Jadi gini gengs. Sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia loh. Namun pandemi COVID-19 mengubah semuanya. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor pariwisata menjadi sangat lesu. Bahkan kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan adanya pasien positif corona pada awal Maret 2020 lalu. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif dari COVID-19. Atraksi wisata banyak yang ditutup, yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Jumlah unit yang terpakai, mayoritas hotel pun turun drastis dan berarti tak ada pendapatan. Contoh nyata, Aston Bogor dan Resort memutuskan untuk menutup hotel bintang 4 itu dan merumahkan 120 karyawannya. Banyak ya. Lalu apa yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelamatkan sektor yang menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah tambang itu? Menparekraf atau Kepala Baparekraf Wisnu Tama Kussumbadyo meresponnya dengan menyatakan masih mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk menangani dan mengurangi dampak dari wabah pandemi COVID-19 bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia beralasan Kemenparekraf memprioritaskan untuk mengatasi wabah dan dampak COVID-19 terlebih dahulu. Prioritas Kemenparekraf bersama kementerian dan lembaga lainnya yaitu mengatasi wabah dan juga dampak COVID-19. Kami menyadari betul dampak COVID-19 bagi para pekerja dan masyarakat. Kita tidak hanya bicara mengenai kondisi ekonomi, namun yang terpenting menjaga kesehatan dan juga keselamatan bagi setiap individu masyarakat Indonesia, kata Wisnu Tama dalam live streaming press statement sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah wabah COVID-19. Ia menyatakan sesuai surat edaran yang dikeluarkan pada 8 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan juga ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Di sisi lain, ia menyatakan ada banyak pihak yang berdampak akibat dari kebijakan itu dan jumlahnya sangat besar. Pemerintah juga mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah agar dapat mengurangi dampak wabah ini terhadap berbagai usaha, tentunya termasuk untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga para pekerjanya. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan segera mengumumkan langkah-langkah konkret terkait hal-hal di atas, kata Menparekraf. Wisnu Tama menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menyelamatkan sektor pariwisata. Selama menunggu kebijakan, Kemenparekraf juga menyiapkan kerjasama dengan jaringan hotel untuk dialihfungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah, agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani wabah. Keberadaan hotel juga diperlukan sebagai lokasi isolasi mandiri. Kemarin, secara khusus Wisnu Tama sudah bicara dengan Kepala BNPB untuk berkoordinasi tentang hal ini. Ia juga mengklaim sedang berkoordinasi dengan penyedia jasa transportasi
untuk menyediakan alat transportasi bagi para petugas medis dan gugus tugas. Pemerintah juga akan berupaya menghasilkan stimulus ekonomi agar meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut. Wisnu Tama juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, khususnya untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, artis, seniman, dan juga berbagai komunitas dan jejaring kreatif di berbagai daerah untuk aktif dalam terlibat membantu pemerintah dalam menyosialisasikan langkah-langkah kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Kami pun telah melihat banyak inisiatif yang luar biasa dari para pelaku kreatif di Indonesia. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Peran dan partisipasi pelaku industri kreatif akan sangat membantu usaha pemerintah dalam mengedukasikan masyarakat. Karena pada kenyataannya masih banyak lapisan masyarakat yang masih belum menjalankan berbagai arahan dari pemerintah, katanya. Wow, parah ya gengs. Ada lagi nih gengs. Bahkan di Bali sendiri yang merupakan jantung pariwisata Indonesia aja sepi loh. Tidak ada turis sama sekali di berbagai pantai dan juga destinasi wisata. Beberapa staf duduk-duduk di kursi plastik merah yang menyala dan memenuhi aula. Kebanyakan turis dari China berwisata dalam rombongan ke Bali. Bisa mencapai 1.500 sampai 2.000 orang dalam satu grup. Setiap hari rata-rata kunjungan ke sebuah destinasi wisata mencapai kurang lebih 1.000 orang per hari. Rata-rata satu turis menghabiskan sekitar 90 sampai 100 US dollar untuk satu destinasi wisata. Namun kondisi itu berubah sejak virus corona mewabah di puluhan negara yang berdampak pada pariwisata. Beberapa pemesanan sampai April 2020 pun dibatalkan. Kantor Imigrasi Bali mencatat kedatangan 392.824 wisatawan di bulan Februari. Angka ini turun hingga 33% dari Januari. Setelah pemerintah memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari daratan China pada 5 Februari demi menekan penyebaran wabah. Jadi Australia menggantikan China sebagai asal wisatawan asing terbesar bulan lalu, diikuti oleh India dan Jepang. Hanya sekitar 4.820 wisatawan China berada di Bali pada bulan Februari. Jumlah ini menurun secara signifikan dari 100.000 orang pada bulan sebelumnya. Wisatawan China yang mengunjungi Indonesia tahun lalu mencapai 2 juta, kedua terbesar. Namun angka ini diperkirakan akan sulit mencapai pada tahun 2020. Melihat pariwisata sekarang memang cukup miris ya gengs. Negara pun terasa banget dengan dampaknya. Maka dari itu kita harus menuruti aturan untuk melewati corona ini ya gengs. Jangan kemana-mana dulu kalau emang belum darurat. Dan jangan lupa untuk memakai masker ya. Semuanya juga mau balik traveling lagi kok gengs. Bukan cuma kamu aja, tapi gue juga loh. Sekian dari podcast gue kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.